kita langsung saja. Ini adalah seorang manusia. Kita beri nama dia Edgar. Karena Edgar adalah seorang manusia, maka dia pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Dia dalam hidupnya juga mengalami kebahagiaan dan juga penderitaan. Atau aku lebih suka di sini menyebutnya sebagai hasil dan perjuangan. Jadi persamaannya itu seperti ini. Dan kenapa aku bisa menyebut hal ini sebagai zero sum game? Karena hasil dari pembagian ini itu adalah satu. Yang menyebabkan kelebihannya Edgar sebagai seorang manusia itu bisa untuk mengimbangi kekurangannya. Dan aku sebenarnya lebih suka di sini untuk menyebut ini sebagai tidak ada gitu. Sehingga hasil itu sama dengan perjuangan yang kita curahkan untuk mencapai suatu titik di dalam hidup kita yang kita tuh mau ke sana. Nah, beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa ini nilainya bisa 1? Karena Tuhan menciptakan semua manusia itu kedudukannya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi, di sini Edgar ya, itu akan sama dengan Andrew, akan sama dengan Evan, akan sama dengan Budi, ya. Sehingga mereka akan juga sama dengan semua orang yang ada di muka bumi ini. Dan nilainya mereka itu adalah 1. Akibatnya teman-teman, dari kedua nilai ini adalah 1, ya. Kita bisa buat persamaan yang seperti ini. Kelebihan seseorang dikurang dengan kekurangannya sendiri, itu hasilnya adalah 0. Dan juga untuk hasil yang orang-orang ini telah tuai di hidup mereka dan juga dikurangi dengan perjuangannya, itu hasilnya akan 0. Itulah mengapa saya menginterpretasikan hidup ini sebagai zero sum game. Jadi poin dari pembahasan yang sudah aku ungkapkan, yang pertama, segala sesuatu yang kita perjuangkan di dalam hidup kita itu pasti bisa kita menangkan, teman-teman. Perjuangan itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Misalkan kita punya contoh di sini seorang bernama Tom. Kita lihat dia itu sebagai orang yang sangat amat kaya. Tapi yang orang-orang tidak tahu adalah Tom ini mungkin sudah melewati banyak sekali masa pencobaan di dalam hidupnya. Dia sudah melewati banyak sekali kesedihan, dia sudah melakukan banyak pengorbanan di hidup dia. Dan misalnya ini adalah kita ya perbandingannya. Mungkin hasil yang kita dapatkan itu belum sebagus Tom karena pengorbanan yang kita lakukan, perjuangan yang kita lakukan itu belum sekeras Tom. Tom ini hasilnya 1 dan kita juga 1. Sekarang memang mungkin teman-teman, hasil dari segala sesuatu yang kita perjuangkan, ada yang hasilnya buruk, ada yang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Pasang mindset ini. Ketika kita merasa kita gagal, kita tuh sebenarnya tidak gagal, teman-teman. Anggap gagal ini sebagai opportunity bagi kita untuk belajar. Sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita hasilkan sekarang ini. Karena sudah kita bahas gambar yang seperti tadi ini, teman-teman. Kesimpulan yang kedua itu adalah jangan sombong atau meninggikan diri. Karena keberhasilan itu datang dari tekad juang kita. Kesenangan dan kesedihan itu datang secara bergantian, teman-teman. Jadi janganlah bagi kita untuk meninggikan diri di hadapan sesama kita. Oke teman-teman, sekian dulu. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa untuk berjuang.